Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Banna, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Pagi hari ini insyaallah kita akan coba bahas mengenai urgensi memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Namun sebelum kita mulai, jemaah sekalian, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah sebagai satu wasilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk sampai kepada bulan Ramadan dan kita dimudahkan juga untuk bisa melakukan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Baik, jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari Ahad yang terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah ya, Ahad depan kita sudah masuki bulan Ramadan. Sejauh mana pemahaman kita terhadap bulan Ramadan, maka itulah hasil yang kita ingin dapatkan. Kalau kita memahami bulan Ramadan sebagai bulan rutinitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang setiap tahun, sebagaimana rutinitas kita menjalankan sholat, maka yang kita dapatkan adalah seperti yang sudah kita dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau sholat, jamaah sekalian, meskipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Tapi yang kita saksikan, berapa banyak orang yang salat bukan hanya sekedar salat fardu saja, bahkan tahajudnya rajin, salat sunnahnya rajin, tetapi perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan yang keji yang memang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya masih juga belum ditinggalkan. Artinya salat, maksiat. Demikian pula halnya jemaah sekalian puasa. Tetapi yang menarik, puasa itu kan hanya 1 tahun 1 bulan. Kalau salat itu setiap waktu. Makanya kadang-kadang di masyarakat kita lihat orang giliran salat tidak, tetapi giliran puasa. Dan fenomena seperti ini sangat banyak sekali. Giliran sholat 5 waktu mereka tidak, tapi giliran puasa Ramadan puasa. Maka kita lihat cirinya saja, mereka yang hanya sekedar puasa Ramadan tapi gak sholat, maka ketika sahur pasti mereka lebih awal, jam 2 udah pada sahur. Ya, ntar jam 3 selesai, setengah 4 habis sahur tidur dia. La subuh wala yang lain, salat subuh enggak, yang lain juga enggak, boro-boro pakai baca Al-Quran. Tapi yang penting dia sadar bahwa itu adalah kewajiban puasa Ramadan. Tetapi dia tidak sadar salat 5 waktu yang sesungguhnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholata
wa yuqimunas sholata, mereka tidak pernah sadar bahwa itu sebagai sebuah kewajiban. Padahal antara sholat dan puasa kedudukannya sama. Kedua-duanya sebagai itu prasyarat ya untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannata?" Wahai Rasul, bagaimana pandangan Anda wahai Rasul, jika saya sudah sholat yang 5 waktu, wa sumtu ramadan, dan saya berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, yang halal saya halalkan, wa ahramtul haram, yang haram saya haramkan. Ini syaratnya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Perkara kemudian haji, perkara kemudian yang bersangkutan membayar zakat. Zakat haji itu adalah ibadahnya orang-orang kaya, ibadahnya orang-orang yang berkelebihan harta. Tapi minimal sebagai seorang muslim itu ya 3 hal tadi: sholat, kemudian ya puasa, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Maka sahabat ini ingin mendapatkan kejelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Adkhulul jannata ya Rasulullah, apakah saya akan masuk surga?" Rasul menjawab, "Na'am, iya." Jadi kedudukan sholat, kedudukan puasa dalam syariat Islam adalah sama. Dua-duanya yang akan menjadi satu prasyarat yang bersangkutan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Tetapi wallahu a'lam, mungkin barangkali orang kan kadang-kadang mikir, kalau sholat kan setiap waktu, kadang-kadang mungkin alasannya capek dan sebagainya. Tapi kan puasa Ramadan hanya 1 tahun sekali. Maka kita lihat banyak yang berpuasa Ramadan tetapi mereka tidak sholat. Jadi sejauh mana pemahaman kita terhadap Ramadan, itulah hasil yang kita dapatkan. Kalau kita memahami Ramadan seperti yang sudah selama ini kita lakukan, kita hanya mendapatkan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau pemahaman kita update pemahaman kita upgrade pemahaman kita bahwa sesungguhnya Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka nama Ramadan itu sendiri, Al-Hararah Asy-Syadidah, sebagai satu simbol yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang kita lakukan selama ini dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pemahaman kita seperti itu, seperti yang kita lihat bagaimana persiapan salafun as-salih ketika mereka menghadapi bulan Ramadan. Jauh sebelum Ramadan datang, begitu mereka masuk di bulan Rajab saja, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masih 3 bulan. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bukan sekedar 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan mereka. Begitu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Jadi itulah kalau kita lihat salafun as-salih, persiapan mereka yang untuk menghadapi bulan Ramadan sangat luar biasa. Jadi maka saya sampaikan al-jazaa'u min jinsil amal, balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan jenis amal perbuatan yang kita lakukan. Kita memandang Ramadan, kita melihat Ramadan hanya sebagai rutinitas biasa, ya kita hanya biasa ya puasa-puasa yang biasa, kegiatan biasa, tidak bisa mengendalikan diri ketika bulan Ramadan, maka yang kita dapatkan hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya banyak yang berpuasa tapi kadang-kadang puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia tidak ada kewajiban lagi mengqadha puasa. Maka sering disampaikan ya oleh Nabi, rubba shaimin hadluhu min siyamihi ilal ju' wal 'atash, atau kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa
tapi puasanya hanya dapat lapar dan haus belaka, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi pada anak-anak ADG, anak SMP, anak SMA mungkin agak wajar. Tapi kalau itu bagi kita yang sudah berumur kepala 4 ke atas, maka sungguh sangat disayangkan. Karena itu adalah kesempatan baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena usia 40 sampai 60 tahun itu adalah usia yang sangat-sangat rentan. Usia 40 tahun itu kalau versi madhab Malik itu dianggap usia yang sudah cukup, usia cukup panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya pada penduduk neraka, penghuni neraka, ketika mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna na'mal shalihan wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairul ladzi kunna na'mal. Mereka teriak-teriak di dalam neraka. Mereka teriak-teriak di dalam neraka. Mereka minta dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Rabbana wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami ya Allah. Na'mal shalihan, kami akan melakukan amal saleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, tidak seperti amal perbuatan yang kita lakukan selama ini. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian dengan umur yang cukup panjang yang bisa digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan yang tidak lain adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa wahyu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika memahami apakah bukankah kami telah panjangkan umur kalian dengan umur yang cukup panjang ini, para ulama memahami dengan pemahaman yang beragam. Satu kelompok mengatakan umur panjang itu adalah umur 40 tahun, didasarkan pada kebiasaan penduduk Madinah pada zaman Imam Malik rahimahullah. Ketika mereka sudah sampai umur 40 tahun, mereka sudah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi memahami yang dimaksudkan umur panjang adalah umur 60 tahun. Alasannya apa? Ya, umur 60 tahun adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Tirmidzi, Rasul mengatakan aqdarullahu ila mri'in akhkhara ajalahu fabalagha 60 sana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentoleransi, tidak akan memaafkan seseorang yang sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 60 tahun. Jadi ini prinsip kita, umur 40 sampai 60 tahun, yaitu saya sampaikan kalau umur 40 ya lampu kuning, umur 60 adalah lampu merah. Jadi lampu merah berapa lama, lampu kuning berapa lama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan yang seperti ini, maka yang harus kita manfaatkan adalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, falyafrahu wa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Begitu kita mendapatkan berita Ramadan, kita mendapatkan informasi Ramadan sebentar lagi akan menghampiri kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah Muhammad, "bi fadlillahi wa rahmatihi," berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, hendaknya dia bersenang hati, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta-harta yang mereka kumpulkan. Jadi kita senang sebentar lagi datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kesempatan untuk kita untuk memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
maka ibadah yang kita lakukan kita sesuaikan dengan kondisi umur kita. Kalau kemudian ternyata ada anak yang belum 40 tahun, ternyata ibadahnya mereka sangat-sangat luar biasa, maka tentu mereka termasuk kategori wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang getol beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tentu yang seperti ini modelnya adalah dia mendapatkan apresiasi khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Anak-anak muda yang belum umur 40 tahun tadi begitu getol mereka beribadah, begitu rajin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan naungan besok pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hal yang mesti kita siapkan jamaah sekalian terkait dengan apresiasi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bulan Ramadan ini, maka kita tata niat dulu, kita ikhlaskan niat dulu apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita lakukan. Salah satunya adalah kita memahami hadis-hadis yang terkait dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, banyak hadis yang terkait dengan bulan Ramadan, tapi hadis itu tentu kategorinya ada yang sahih, sahihnya disepakati oleh para ulama, ada kategorinya adalah hasan, ada kategorinya adalah hasan li ghairihi yang menurut sebagian, tetapi sebagian ulama lagi mengatakan hadisnya adalah dhaif. Itulah hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Bahkan kadang-kadang bukan sekedar dhaif, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini, hadis yang termasuk kategori hadis palsu. Maka kalau kemudian ciri hadis palsu yang berkaitan dengan bulan Ramadan, jamaah sekalian, sangat mudah sekali dikenali. Kalau ada hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang tarawih pada malam pertama, maka dia akan mendapatkan pahala sekian. Nanti malam yang kedua dapat pahala sekian, dan seterusnya sampai malam yang ke-30, sampai malam yang ke-30, maka hadisnya jelas itu adalah hadis palsu. Karena pertama, salah satu ciri hadis palsu adalah bombastis, memberikan pahala yang sangat luar biasa, kadang-kadang tidak logis. Itulah salah satu ciri hadis palsu. Kalau hadis yang sangat umum, hadis yang sahih, yang kesahihannya disepakati oleh para ulama adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu hadis yang sahih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, melaksanakan tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosa yang lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih. Wa faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummuhu, maka dia pasti keluar dari dosa-dosanya seperti dia baru lahir. Jadi jelas kata Rasul, yang mau puasa, yang mau tarawih, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini harus dijelaskan dosa yang mana yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan tarawih kita. Maka di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dosa itu hanyalah dosa kecil. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair atau idajtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu antara Jumat yang satu ke Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, akan menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Dari zuhur ke asar
maka dosa yang dilakukan ya, antara zuhur dan asar akan diampuni, akan dilebur oleh Allah sebab kedua sholat tersebut. Kemudian dari isya ya ke subuh, subuh ke zuhur pun demikian. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain pun demikian, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain. Dari sejak Syawal kemarin sampai Sya'ban ini, dosa yang kita lakukan di ya antara Syawal dan Sya'ban ini akan diampuni oleh Allah karena Ramadan yang kita lakukan itu. Tetapi persoalannya, apakah hal ini adalah dosa besar? Ternyata yang dimaksudkan oleh Nabi itu bukan dosa besar, yang diampuni itu hanya dosa kecil. Idza jtunibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar itu dijauhi. Sadar akan hal ini jamaah sekalian, maka sekarang muncul ya kebiasaan-kebiasaan baru, tren baru menjelang Ramadan pada minta maaf ya. Ya siapa tahu mungkin ada salah kata, mungkin ada salah ucap, salah sikap, sehingga Ramadan ini betul-betul ya, betul-betul tidak ada urusan lagi dengan hal-hal yang terkait dengan manusia. Sebab kalau kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar kita sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar kita, dengan permohonan ampun kita kepada Allah, maka otomatis dosa besar kita kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak sholat sekian lama, begitu pensiun sadar akan kekurangannya, sadar akan dosa yang dia lakukan, dia setar mengawali pertaubatannya di bulan Ramadan ini. Maka ketika dia sudah istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan bulan Ramadan sebagai satu syahrul taubah, sebagai satu bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan dia kepada Allah. Meskipun selama hidupnya enggak pernah sholat, dia begitu sholat menjelang pensiun, apalagi akan dilakukan di bulan Ramadan ini, maka sholat yang selama ini dia tinggalkan pasti akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada orang berbuat kesalahan sama orang lain, meskipun sudah berlangsung sekian lama, tapi dia belum pernah ada kata sarahatan dengan tegas, dia minta maaf, ya mohon dimaafkan kesalahan dia. Kalau itu terjadi manusia dengan manusia, selama di dunia belum ada clear, belum ada sarahatan, satu penjelasan yang jelas, penegasan yang tegas di antara kedua yang punya masalah itu, maka besok pada hari kiamat itu akan menjadi penghalang bagi yang bersangkutan. Makanya momen-momen menjelang Ramadan, momen Idul Fitri yang ingin yang minta saling dimaafkan, ini sebenarnya kemasannya adalah merupakan substansi dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Karena khawatir kita menjadi orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut, yang gagal total, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu min ummati, kata Nabi. Ya, kalau orang-orang para sahabat menjawab, man laisa indahu dirhamun wala mata, ya Rasulullah, kalau orang bangkrut versi kita ya orang yang tidak punya fulus. Tapi Rasul kemudian menegaskan, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa shaumin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa safaqa dama hadza wa akala dama hadza fa ya'khudhu hadza bi hasanatihi wa hadza bi hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khotoyahum thumma yukhadhu alaihi thumma yutrahu fin nar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menegaskan orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu adalah orang yang besok pada hari kiamat dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membawa serangkaian amal soleh yang dia lakukan, sholatnya dibawa, kemudian puasanya dibawa, zakatnya dibawa, tetapi seiring dia membawa kebaikan, dia juga membawa dosa dan kesalahan kepada manusia. Kemudian dia membawa serangkaian kesalahan dan dosa manusia. Dia mencaci maki orang lain, mencela orang lain.
dia pernah memukul orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, bahkan pernah terlibat upaya pembunuhan terhadap orang lain, maka dosa-dosa yang seperti ini tidak akan bisa diampuni oleh Allah kecuali yang bersangkutan mohon maaf, minta maaf kepada orang yang merasa disakiti, kepada orang yang merasa dirugikan. Itulah substansi dari kenapa di kita ini menjelang Ramadan, kemudian Idul Fitri wabil khusus, ada yang namanya momen untuk saling memaafkan. Maknanya enggak lebih dari itu, hanya sekedar ingin clear urusannya dengan urusan manusia ini. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita pahami bulan Ramadan yang dihapuskan dosanya adalah dosa kecil. Jadi kalau kita memang ada urusan dengan Allah, hendaknya kita selesaikan dengan cara bertaubat dan istighfar kepada Allah. Jika ada urusan dengan manusia, maka kita manfaatkan waktu kita untuk bisa minta maaf kepada orang yang selama ini barangkali kita punya masalah dengan mereka. Perkara mereka mau memaafkan atau tidak, wallahu a'lam. Tapi insya Allah jika kita lakukan, apalagi kontennya adalah Ramadan, kontennya adalah bulan yang betul-betul penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah, maka insya Allah hal itu akan mudah kita lakukan. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadang-kadang informasi berkaitan dengan bulan Ramadan ini berseliweran. Kadang-kadang kita mendengar hadis yang berbunyi begini, jemaah sekalian. Jadi jika idza sami'tum nida wal ina'u ala yadihi fala tad'u hatta yaqdi hajatahu. Apabila kalian mendengarkan suara adzan dikumandangkan sementara kalian sedang memegang bejana, fala yad'u, jangan diletakkan dulu ini bejana sampai dia selesai urusannya, dia menghabiskan makanan yang ada. Ini hadis ini kalau nggak dijelaskan ya akan menjadi bias buat kita. Jadi seolah-olah yang penting makanya harus kita siasati. Kalau kita bangun ya kemudian karena satu dan lain hal kita kecapean sehingga kita bangunnya agak terlambat, katakan jam 4 baru bangun, beres-beres kemudian tinggal seperempat jam, tiba-tiba sudah masuk subuh, belum ngapa-ngapain, belum cuci muka, belum apa, sudah praktis tinggal 10 menit. Ya sekarang gimana caranya ya? Kita akan kerja ini, nggak bisa ini. Kita siasati, kan ada hadis Nabi katanya, apabila kalian mendengarkan suara adzan sementara bejana bejana masih dipegang oleh salah seorang di antara kalian, jangan diletakkan bejana itu sampai dia menyelesaikan hajatnya, sampai dia menyelesaikan urusan makanan ini. Sehingga makan sambil berdiri gitu kan, pegang semua ini biar selesai kan urusannya kan itu. Padahal yang dimaksudkan jamaah sekalian, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa Nabi itu kan punya 2 muadzin. Yang satu adalah Bilal adalah muadzinnya Nabi ya untuk mengumandangkan adzan dalam rangka membangunkan orang untuk melaksanakan sholat tahajud. Sementara ya Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah muadzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan kepada orang bahwa waktu subuh sudah masuk. Makanya Nabi mengatakan kulu washrabu kulu washrabu, makanlah dan minumlah sampai kalian terdengar Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Jadi begitu ada Allahu Akbar, makan dan minum selesai. Sama dengan disampaikan oleh Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai waktu subuh masuk. Kalau waktu subuh masuk, Allahu Akbar, selesai. Yang kita makan, yang kita minum harus selesai. Jangan ada tanggung sekalian, dikit nggak bisa. Jadi ini hadisnya harus kita padukan dengan hadis yang lain.
Memang betul. Makanya Imam Nawawi memahami hadis itu, yang dimaksudkan apabila kalian mendengarkan suara adzan sementara salah seorang di antara kalian masih memegang bejana, jangan diletakkan dulu sampai selesai urusannya. Maka yang dimaksudkan bukan memberikan kelonggaran agar orang menyelesaikan makan dan minumnya sampai adzan itu selesai, bukan begitu. Tetapi itu yang dimaksudkan adalah bagi orang yang memang tidak tahu, ya, bagi orang yang tidak tahu akan masuknya waktu subuh, ya, kemudian ya, ketika itu atau mungkin bisa jadi muadzinnya itu salah, waktunya belum masuk, dia sudah adzan duluan. Ini pemahaman Imam Nawawi seperti itu. Jangan difahami nggak apa-apa selama adzannya belum selesai masih boleh kok katanya. Ya kalau yang ada suara panjangin bisa 10 menit loh adzannya, Pak. Nah, maka harus dipahami, ternyata hadis itu yang dimaksudkan, bisa jadi yang dimaksudkan adalah muadzin itu mengumandangkan adzan belum waktunya. Tapi kalau jelas-jelas mengumandangkan adzan sudah masuk waktunya, maka begitu Allahu Akbar selesai urusan. Bahkan kalau perlu apa yang ada di mulut kita muntahkan, kita buang. Karena masuknya waktu puasa itu ditandai dengan masuknya waktu subuh. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jangan kemudian kita memahami seenaknya sendiri. Ya, padahal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Makanya Allah tegas mengatakan, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal fajri." Ya. Jadi makan dan minum sampai masuknya waktu subuh. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kembali menegaskan mengenai masalah ya rakaat tarawih. Jadi rakaat tarawih itu sekali lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan atau memberitahukan mengenai bahwa tarawih itu harus sekian, atau Rasul mengatakan tarawih itu sekian. Tidak. Rasul tidak pernah menyebutkan angka atau jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Makanya Rasul hanya mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Rasul tidak mengatakan man qama ramadhana 11 rakaat atau 20 rakaat. Rasul tidak mengatakan begitu. Rasul hanya mengatakan barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu pasti diampuni oleh Allah. Ini Rasul mengatakan demikian. Lalu bagaimana halnya dengan tarawih yang dilakukan oleh Rasul? Perlu kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya hanya mendapatkan Ramadan 9 kali saja. Selama 9 tahun Rasul mendapatkan Ramadan ini, tarawih yang muncul yang bisa diekspos ya oleh masyarakat atau oleh sahabat ketika itu hanya 3 malam saja. Itu yang harus kita catat. Ya, malam pertama sedikit jamaahnya, malam kedua tambah banyak, malam ketiga banyak, malam keempat tumpah ruah. Tapi justru pada malam yang keempat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak datang ke tengah-tengah mereka, dan itu dilakukan oleh Rasul pada tengah malam, fi jawfil lail. Maka ketika pada malam yang keempat Rasul tidak datang, begitu subuhnya Rasul menyampaikan kepada para sahabat, sungguh saya tahu apa yang terjadi pada kalian. Sungguh saya tahu apa yang terjadi pada kalian. Sengaja saya tidak datang ke tengah-tengah kalian, khasyata an tufradu alaikumus shalah, khawatir salat tarawih itu menjadi wajib atas kalian. Ini yang harus kita pahami. Oh, ternyata Rasul memang ketidakhadiran beliau, tidak munculnya beliau di tengah-tengah sahabat tengah malam itu, Rasul hanya ingin menegaskan bahwa ternyata tarawih itu hanya sunnah saja, qiyam Ramadan itu hanya sunnah saja. Muncul istilah tarawih
Itu adalah harus kita pahami. Pada zaman Nabi belum muncul istilah tarawih. Pada zaman Abu Bakar belum muncul istilah tarawih. Tarawih itu kan istilah yang dibuat oleh para ulama, dan itu dimaksudkan adalah tarawih, jamak dari kata tarwiha. Tarwiha itu artinya adalah istirahat. Sebab mereka ketika sholat tarawih dapat 2 kali salam 4 rakaat, mereka istirahat dulu. Istirahatnya macam-macam. Ada yang sambil tawaf di Ka'bah, ada yang sambil baca Al-Quran, ada yang di sela-sela dengan zikir. Begitu selesai baca Al-Quran, selesai tawaf, selesai zikir, mereka bangun lagi melaksanakan sholat tarawih. Karena tarawih yang seperti itu maka dinamakan dengan tarawih. Kalau tidak, yang ada di dalam hadis itu adalah qiyam Ramadan. Jadi qiyam Ramadan. Jadi tarawih itu istilah adalah merupakan istilah baru. Jadi pada zaman Nabi belum ada istilah tarawih. Jadi tarawih itu ada kata tarwih yang artinya adalah istirahat. Karena itu maka terkait dengan jumlah rakaat tarawih, Nabi tidak pernah menjelaskan. Nabi hanya mengatakan man qoma Ramadan. Lalu bagaimana halnya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat yang lain, bagaimana sih tarawihnya Nabi? Aisyah menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun bulan yang lain, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat 4-4-3. Maka para ulama berbeda pemahamannya terhadap hadis Aisyah tersebut. Ada yang mengatakan itu adalah hadis yang menjelaskan sholat witir. Ada yang mengatakan itu adalah hadis yang menjelaskan mengenai sholat tarawih. Tetapi dari mazhab 4 itu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal, mereka memahami ini bukan hadis sholat tarawih. Bahwa tarawih yang difahami oleh 4 mazhab itu tarawih yang dilakukan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu dengan 20 rakaat. Tetapi pendapat ini juga tidak serta-merta diamini oleh seluruh ulama yang ada. Ketika pada zaman Abu Hanifah, meskipun Abu Hanifah mengatakan tarawih 20 rakaat, salah seorang mengikut Abu Hanifah mengatakan tidak, bahwa tarawih itu adalah 11 rakaat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi di bulan Ramadan maupun bulan yang lain tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Terkait dengan itu jamaah sekalian, maka urusan tarawih ini adalah fleksibel. Yang jelas dari Nabi sendiri belum pernah keluar dari ucapan Nabi, dari sabda Nabi yang mengenai jumlah angka sholat tarawih itu. Nabi hanya mengatakan man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka tarawihnya beragam. Bahkan pada zaman Imam Malik di Madinah ketika itu melaksanakan sholat tarawih 36 rakaat. 36 rakaat ditambah dengan witir 39 rakaat. Jadi tarawih itu kan sesuatu yang musyahadah, sesuatu yang terlihat jamaah sekalian, sehingga tentu bukan hanya sekedar katanya, bukan hanya sekedar berdasarkan riwayat, tapi orang-orang yang pernah mengikuti, orang-orang yang pernah terlibat dalam kegiatan itu pasti menceritakan dari generasi ke generasi yang lain. Oleh karena itu, kalau memang tarawih itu angkanya tidak langsung disebutkan oleh Nabi, sikap kita fleksibel. Fleksibel kita seperti apa? Kita hendaknya mengikuti Nabi, bahwa Nabi menganjurkan kalau kita sholat itu hendaknya mengikuti imam sampai selesai. Jadi kalau kita sedang tarawih di masjid manapun, ikuti paket sholat yang dilakukan oleh imam. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, man qoma ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu ajru qiyami lailatin. Barang siapa yang sholat mengikuti imamnya sampai selesai, dia akan dicatat oleh Allah seperti halnya orang yang sholat tahajud, seperti orang yang melaksanakan tahajud semalaman suntuk. Itu merupakan satu apresiasi yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau sholat bersama dengan imamnya sampai selesai. Lalu bagaimana fenomena ini kita kaitkan dengan fenomena anak muda sekarang?
atau orang-orang yang masih punya prinsip kekeh, dia mengikuti prinsipnya bahwa tarawih yang saya ikuti adalah tarawih yang paling benar, sehingga dia tetap kekeh melakukan itu, maka kita lihat ya pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan, bagaimana Syekh? Kalau ada kita ini biasanya melaksanakan sholat tarawihnya 11 rakaat 8 sama 3 witir. Kemudian kita bertemu dengan salah satu masjid, tiba-tiba masjid itu melaksanakan 20 rakaat sama 3 witir. Apa kata Syekh Utsaimin sama Syekh bin Baz? Ikuti tarawih tersebut sampai selesai. Jangan pakai potong kompas baru 8 mundur teratur, sholat witir sendiri. Atau kadang-kadang dapat 8, ya tidak langsung sholat witir sendiri, dapat 8 mundur, kemudian ngobrol, pakai ngerokok pula, sebatang habis, begitu ada terdengar sallu sunnatal witri salasa rakaatin, baru bergegas gabung lagi. Ini sesungguhnya bukan bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kalau biasanya 20, tiba-tiba ketemu masjid yang sholatnya 8 rakaat, ya udah, ketika dapat 8 rakaat witir ya langsung ikut witir, jangan mundur lanjutin sendiri. Ini bukan bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seperti ini yang memang ya terus ya harus kita pahami. Jangan pada ngotot urusan jumlah rakaat salat tarawih sehingga pada kekeh salat tarawihnya masih ini dan itu. Demikian pula jamaah sekalian terkait dengan witir. Witir yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya adalah maksimal 11 rakaat tapi rata-rata 3 rakaat. Untuk praktek witir 3 rakaat itu memang ada 2 model. Memang yang sering dilakukan oleh Rasul itu 3 rakaat bitaslimatin wahidah, 3 rakaat dengan 1 salam. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu anhu melakukan witir ya dengan 3 rakaat, tapi modelnya adalah 2 rakaat dulu baru kemudian 1 rakaat. Kata Ibnu Umar, saya melihat hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibnu Umar itu salah seorang sahabat yang kelasnya ulama. Jadi tidak semua sahabat itu ulama jamaah sekalian. Karena sahabat itu definisinya sederhana, orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi itu sahabat. Tapi tidak semua sahabat ulama. Tapi sahabat yang ulama itu ya ada Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud ya. Ini termasuk kategori ya sahabat yang ulama. Ada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini adalah kategori sahabat yang ulama. Jadi kalau yang namanya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ini sudah sangat fenomenal sekali namanya di kalangan para sahabat. Itu termasuk kategori sahabat yang ulama. Maka inilah yang kemudian diambil oleh mazhab Syafi'i, bahwa itulah praktek witir yang ada. Ternyata 2 sama 1. Sehingga pun demikian kita juga sama ya, terkait dengan witir itu nggak usah ragu. Ini witirnya langsung, masa ada witir 21 katanya ya, kemudian pakai salam dulu, kemudian 1 rakaat lagi. Ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu adalah witir seperti sholat maghrib, pakai tahiyat awal, berdiri lagi ya, kemudian tambah 1 rakaat. Itu witir yang tidak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya witir itu. Tapi kalau prakteknya yang 21 ya atau 3 langsung, itu ada dalilnya. Nanti pertanyaannya lagi, emang kalau witir 21 gimana? Masa witir kan ganjil, masa 21 sih? Gimana prakteknya? Maka itu bukan sesuatu yang aneh. Maka para ulama mengatakan bahwa 2 rakaat yang pertama itu belum witir, tapi sesungguhnya witir itu adalah gabungan 2 rakaat sama dengan 1 rakaat. Maka mereka yang suka mengumandangkan Bilal, ya mereka juga mengatakan bahwa 2 rakaat itu bukan witir. Makanya Bilalnya senantiasa mengatakan sallu sunnata raka'ataini minal witri. Salatlah kalian 2 rakaat dari witir. Sebab witir yang dilakukan adalah gabungan 2 sama 1. Memang kadang-kadang Bilalnya nggak ngerti urusan, yang penting agak mirip-mirip. Tiba-tiba ya Bilalnya langsung teriak sallu sunnatal witri raka'ataini jami'an rahimakumullah. Ini
bilangnya yang salah alamat biasanya. Masa ada sholat witir 2 rakaat, yang ada mah sholat 2 rakaat dari witir. Jadi kalau sholat witir 2 rakaat enggak ada, yang ada adalah sholat 2 rakaat dari witir. Sehingga bagi mazhab Syafi'i yang melafalkan sholat, ketika mereka 2 rakaat itu sholatnya bukan usolli sunnatal witri rakaataini, tapi niatnya adalah usolli sunnata rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat dari witir, bukan witir 2 rakaat. Ingat ini Pak Haji, ini jangan salah alamat ini. Jangan saya nih sholat witir 2 rakaat katanya. Oh witir 2 rakaat, kemana tuh witir 2 rakaat? Maksudnya 2 rakaat dari witir. Kalau yang 1 rakaat baru saya sholat witir 1 rakaat, iya. Tapi kalau yang 2 itu belum witir, makanya niatnya 2 rakaat dari witir. Kadang-kadang ini memang karena memang sudah gampang ya, sehingga mereka juga menyampaikan begitu. Demikian pula kadang-kadang orang yang bilalnya itu kadang-kadang nggak ngerti juga bahasa Arab. Dia bilang al khalifatul ula sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nggak ada al khalifatul ula, yang ada itu al khalifatul awal. Karena tak yang ada di al khalifah bukan tak ta'nis, tapi taknya ta'lil mubalaghah. Itu kadang-kadang ya kagok juga dia hanya baca, ya mestinya bukan al khalifatul ula, tapi al khalifatul awal, al khalifatul tsani, al khalifatul rabi, al khalifatul salis, ya bukan al khalifatul salisa, bukan al khalifatul rabi'ah, bukan al khalifatul saniyah, tapi tidak ada ya untuk sifatnya tidak usah pakai tak marbuto, tidak usah pakai muannas, karena mausufnya itu bukan muannas, mausufnya itu adalah mudzakkar. Adapun tak yang ada di al khalifah itu fungsinya adalah lil mubalaghah. Jadi ini juga yang mesti ya para Bilal itu yang suka mengatakan seperti itulah. Sekarang pertanyaan yang terakhir, loh kenapa sih pakai Bilal segala? Itu sebenarnya bukan Bilal, itu namanya nida. Ada yang namanya adzan, ada yang namanya nida. Versi Imam Syafi'i, versi Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan sholat yang diwajibkan oleh Allah dilakukan dengan jamaah itu syariatnya adalah ada adzan dan iqamah. Tapi ketika ada sholat sunnah atau sholat semi sunnah, berarti kayak fardu kifayah sholat jenazah, jika tidak ada syariat adzan, maka di sana disyariatkan yang namanya nida. Nida itu adalah panggilan, pemberitahuan. Makanya bapak yang sudah umroh, sudah haji, pastinya kalau habis sholat ya fardu, di sana ada yang namanya sholat jenazah, maka muadzin itu senantiasa memberitahukan kepada jamaah, as-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Itu namanya nida. Itu namanya nida. Itu sama dengan shollu sunnatat tarawih jami'ah rahimakumullah. Itu sama dengan itu, nggak ada bedanya. Huwa dia juga. Jangan satu sisi as-sholatu ala amwati mau, tapi giliran as-sholatu ala tarawih atau shollu sunat tarawih nggak mau. Itu bedanya apa? Huwa sama. Itu yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjid Nabawi. Jadi namanya nida sholat jenazah, yang satu adalah nida untuk sholat tarawih. Nanti kalau yang namanya Idul Fitri, nidanya lain lagi, sama sebenarnya. As-salatul Idul Fitri, as-salatul Idul Fitri, atau mungkin nggak begitu, as-salat, maksudnya as-salata. Itu tarkibnya dari sisi bahasa Arabnya adalah ya dia di ihram, dia mansub bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dibuang. Maksudnya adalah ilzamu as-salata atau aqimu as-salata, aqimu as-salata. Makanya mereka as-salah itu namanya nida.
Jadi jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, ya ini hal-hal yang seperti ini yang ada di bulan Ramadan, ya kita juga mesti harus tahu kenapa ada begini, ada begitu, sehingga kita tahu ya seperti apa yang terjadi. Maka saya sampaikan solu sunat tarawih, solu sunat al-witri, kemudian solu sunat al-idil fitri, itu tidak jauh beda atau sama dengan ucapan as-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Sama dengan itu. Itu namanya sama-sama dengan nida. Baik, jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini, saya persilakan.